para rekan-rekan yang dari luar negeri tadi, dan juga tentunya ini akan menjadi ajang kita untuk meningkatkan soft skill baik itu leadership, critical thinking dan lain sebagainya. Aduh ya ampun, Wida kamu lancar banget ngomong. 28 jam, jadi hampir sehari itu semalam. Ya sehari semalam itu sampai panas semua ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerabat Ralita. Kembali lagi di 89,1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Seperti biasa di malam Senin, inspirasi kita kembali menyapa Anda tentunya selama formasi 2 jam ke depan. Dari jam 7 malam hingga nanti jam 9 malam kita akan berbagi berbagai inspirasi menarik untuk seluruh kerabat Ralita. Tentu kita seperti biasanya mendatangkan narasumber-narasumber hebat yang akan berbagi pengalamannya untuk menggapai apapun yang mereka inginkan dalam hidup. Spesial untuk malam ini kita mendatangkan perempuan cantik dan berprestasi juga tentunya, dan insya Allah juga akan menginspirasi kerabat Ralita. Jadi jangan lupa kerabat Ralita untuk selalu stay tune 89,1 Ralita FM, beragam hiburan dan informasi, serta ikuti juga kita di live IG kita di @lppl Radio Ralita. Kita sedang bersama dengan Awida Suci Indah Malaputri. Halo, selamat malam Wida. Halo Kak Ayu, selamat malam juga. Jangan panggil Kak dong. Okay. Kita kan seumuran. Oke, manggil Ayu. Jadi kerabat Ralita, kenapa sih kemudian kita mau mengundang Wida? Apa yang istimewa dari Wida? Jadi Wida ini adalah mahasiswi vokasi Institut Pertanian Bogor atau IPB. Wida juga pernah mewakili Indonesia di Aimun 2019 dan pernah juga menjadi finalis Putri Batik 2017. Wah, menarik sekali Wida, masih muda, banyak prestasi juga, amin. Wida, kita malam ini akan banyak ngomongin tentang berbagai hal. Utamanya kita tadi sempat ngasih bocoran nih ke kerabat Ralita bahwa Wida ini pernah ikut Aimun. Sebenarnya Aimun itu apa sih? Dari panjangannya adalah International Model United Nations, dan itu di tahun 2019 kerabat Ralita. Jadi Wida silakan jelasin secara singkat dulu Aimun itu apa sebenarnya dan gimana prosesnya kemudian Wida bisa terjun ke Aimun 2019 itu. Oke, siap. Jadi IMUN atau yang bisa dikenal International Model United Nations ini merupakan salah satu simulasi kompetisi yang diselenggarakan oleh Australian Embassy dan juga UN Organization. Jadi dia ini berada di bawah naungan Kedutaan Besar Australia dan juga Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nanti untuk event yang ada di IMUN itu sendiri, kita akan diajarkan tentang bagaimana proses simulasi PBB yang ada di dunia, yang tentunya juga akan terlibat juga terkait pemberian isu-isu terbaru yang tentunya isu-isu tersebut disesuaikan dengan kondisi global pada saat itu juga. Oke, jadi itu semacam simulasi diplomasi yang dilakukan oleh PBB gitu ya. Jadi dan itu diikuti oleh berbagai mahasiswa dan mahasiswi dari berbagai negara. Berapa peserta pada saat itu, Wida? Pada saat itu ada sekitar 250 peserta dari 40 negara. Wow, dan Indonesia ikut mendelegasikan. Ya, benar. Meskipun cuma namanya simulasi begitu ya Wida, simulasi, tapi tidak sederhana itu. Pasti ada rentetan-rentetan acara ataupun rentetan-rentetan syarat yang kemudian harus dipenuhi ketika kita akan melakukan sidang simulasi PBB di Aimun 2019 pada saat itu. Jadi untuk rentetan acaranya sendiri, yang pertama pastinya kita harus mendaftar terlebih dahulu di ajang ini tersebut. Nanti ada webnya, jadi nama webnya ini adalah internationalmoon.org. Nanti di situ akan ada pilihan platform kayak informasi-informasi apa itu IMUN, terus tahapan-tahapannya seperti apa, dan juga ada link untuk kita mendaftar. Nah, saat kita mendaftar, nanti di situ kita akan mengisi biodata diri. Biodata diri dari asalnya dari mana, mahasiswa, semester berapa, dan juga akan ada kolom terkait harapan dan motivasi setelah mengikuti kegiatan tersebut. Dan tentunya akan ada kolom yang menjelaskan bahwa motivation letter namanya. Jadi motivation letter itu lebih ke rincian secara khusus terkait kita apakah mengikuti ajang tersebut tujuannya untuk apa gitu. Nah, nantinya setelah kita mendaftar itu,
nanti akan ada informasi lanjut dari email dari pihak Imun tadi. Kalau misalnya kita lulus itu akan ada kalau you have been selected to this event, jadi bisa lanjut lagi ke ajang tersebut. Jadinya nanti setelah kita udah lulus nih akan diminta buat membuat position paper. Nah, position paper itu ada saat ada pengumuman dari konsil yang kita pilih. Nah, waktu di event Imun ini, Wida memilih konsil WTO nih, World Trade Organization. Di bidang perdagangan, ekonomi khususnya ya. Benar banget. Jadi setelah memilih konsil, kita harus memilih negara yang akan kita pilih. Nah, negara yang dipilih itu kebetulan Wida milih negara Jerman, Indonesia, sama Prancis waktu itu. Terus yang terpilih di LOA-nya itu adalah Jerman gitu. Nah, jadinya selama ajang nanti di event Imun ini, Wida itu membawa nama Jerman, kondisi khusus Jerman pada konsil WTO itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nanti setelah membuat position paper tadi, nanti kita akan diinformasikan lebih lanjut juga kalau misalnya terkait rundown acaranya dan lain sebagainya akan diberitahukan lagi melalui email tadi. Jadi prosesnya luar biasa panjang dan gak mudah gitu ya. Jadi gimana kemudian Wida tetap ingin ikut meskipun rentetannya juga ada motivation letter, kita tahu susahnya minta ampun karena kita harus pakai bahasa Inggris dong. Dan itu kayaknya musuh hampir sebagian besar dari kita yang kemudian malas belajar bahasa Inggris. Otomatis ketika kita bicara di forum kita harus berbahasa Inggris fasih, karena gak lucu dong ketika kita berada dalam forum besar tapi bahasa Inggris kita amburadul. Gimana kemudian mengatasi nervousnya, persiapannya seperti apa pada saat itu? Yang lebih diutamakan itu pada saat proses pendaftarannya tadi itu ya kan. Jadi Wida tuh sempat nanya ke kakak tingkat yang pernah ikut event itu. Jadi dari kakak tingkat ini dia ngasih informasi nih kalau misalnya untuk tahapan ini alurnya tuh seperti ini, hal-hal yang harus dilakukan seperti ini. Jadi pas motivation letter tadi ada hal-hal yang harus nggak ditulis, sama ada hal-hal penting yang harus ditulis yang bisa menambah poin plus kita nanti saat di ajang pemilihan seleksinya tadi seperti itu. Nah, jadi pas mengikuti segala alur yang dikasih cutting tadi itu udah lulus tadi, terus jadinya untuk persiapan bahasa Inggris dari Wida sendiri tentunya pasti udah mulai lupa-lupa juga gitu ya kan bahasa Inggris itu, karena mungkin udah mulai di kampus perkuliahan sudah mulai fokus ke kuliah juga gitu. Jadi kayak bahasa Inggris itu memang harus dibiasakan lagi gitu ya. Jadi pas di ajang udah kepilih nih, udah lulus di Imun, jadi lebih sering-sering lagi buat baca-baca terkait tentunya di YouTube sih waktu itu belajarnya. Jadi autodidak pada saat itu. Di YouTube kayak lihat subtitle bahasa Inggris seperti apa, jadi terus sering bicara di depan kaca juga kayak gimana gitu kan. Kadang karena kan nanti kita bicaranya bahasa Inggris gitu kan ya di depan, terus kalau misalnya salah atau gimana kan kayak malunya itu bukan Jermannya ya kan, tapi kayak Indonesianya gitu ya. Menarik sekali Wida. Aku kagum sekali loh sama kamu. Aduh ya ampun, andaikan saya seperti Wida mungkin kita sekarang nggak ketemu juga ya Wida. Jadi karena Wida yang pinter, jadi saya yang nanya Wida hari ini. Ya, Kerabat Lolita, kita masih akan balik lagi tentunya untuk ngulik lebih dalam lagi tentang gimana sih kemudian acara Imun tuh detailnya seperti apa, dan saat itu dihelat di Malaysia ya Wida. Di Kuala Lumpur. Masih di 2019, berarti belum Covid tuh pada saat itu. Belum. Jadi masih tahu dong ya. Negaranya Upin Ipin. Bener banget, negaranya Upin Ipin. Ya, Kerabat Lolita, kita bisa visualisasikan di sini ada beberapa selempang, ada selempang Putri Batik 2000 Putri Batik Pamekasan 2017, ada juga selempang sekretaris terbaik departemen. Luar biasa. Inspirasi kita tentu akan selalu berusaha mendatangkan orang-orang yang insya Allah menginspirasi ya, baik segi prestasi, pengalaman hidup juga gitu. Kita bisa tunjukkan di sini ada beberapa sertifikat yang dibawa, dan ini segepok Kerabat Lolita. Dan saya nggak tahu gimana cara Wida belajar dan dia bisa ngedapetin berbagai sertifikat ini. Dan yang paling menarik buat saya adalah sertifikat yang diberikan oleh Imun sendiri pada tahun 2019 kemarin, as a delegate for International Model United Nations 2019 nih, dari
Aimun yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia. Kita bahas itu dikit ya, Wit. Kuala Lumpur di Malaysia pada tahun 2019, belum Covid juga. Jadi penasaran nih, kegiatannya Aimun tuh sebenarnya apa gitu. Apa kita cuman kemudian mengadakan forum-forum, kalau kita tahu bahwa PBB biasanya membahas isu-isu yang mengglobal, misal dari sistem pendidikan, sistem ekonomi, sistem perdagangan, dan berbagai hal-hal yang menjadi isu global gitu. Jadi Wida bisa jelasin kegiatan di sana tuh seperti apa di Malaysia pada saat itu. Silakan Wida. Jadi untuk kegiatan Wida selama ada di Malaysia ini itu terdiri dari selama 3 hari nih. Tiga hari ada di Malaysia. Terus sebenarnya 4 hari sih. Jadi sisa yang sehari itu buat jalan-jalan gitu. Oke. Terus jadinya hari pertama ini kita mulai kayak opening gitu. Terus opening ceremony kayak sambutan dari pimpinan dari Aimun itu sendiri. Terus habis itu ada jeda istirahat dan lanjut lagi buat conference. Jadi hari pertama itu langsung conference nih. Nah, di conference itu tentunya ada perkenalan terlebih dahulu dari para chair. Jadi setiap konsil itu ada chairnya ada 2. Nah, nanti dia yang akan memandu setiap alur diplomasi kita. Oke. Nah, nanti dari mereka akan memberikan peraturan. Kalau misalnya nanti para delegasi akan memberikan pendapat atau ide, itu harus mengangkat papan nama negaranya sendiri. Jadi kalau misalnya ini Jerman gitu, jadi diangkat. Kalau jadi itu sebagai tanda kalau misal kita mau bersuara. Nah, kebetulan waktu itu tema dari Aimun yang tahun 2019 ini namanya Where Your Voice Matter gitu. Jadi bisa di bahasa Indonesia kan? Takut saya nggak ngerti. Jadi Where Your Voice Matter itu maknanya kalau misalnya setiap suara yang kalian berikan itu bermakna untuk keberlanjutan yang selanjutnya seperti itu. Jadi kayak di sini loh ruang buat kalian untuk bisa bersuara. Di sini loh wadah kalian buat bisa menyampaikan setiap ide-ide kalian seperti itu. Nah, jadinya setelah conference yang pertama juga ada jeda lagi nih. Nah, habis itu lanjut ke conference yang kedua. Jadi sehari itu bisa ada 2 conference. Nah, dengan bahasannya itu ada 2 mosi. Jadi 2 mosi ini diselenggarainnya selama 3 hari tadi. Nah, dari satu mosi itu bisa terdiri dari beberapa sub-sub mosi lainnya. Jadi kalau misalnya yang mosi pertama udah selesai dibahas secara diplomatik, itu akan lanjut lagi ke mosi selanjutnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada mosi yang masih belum diputuskan, itu bakal terus lanjut sampai itu bisa diputuskan oleh pimpinan forum chairnya yang tadi itu. Jadi benar-benar menggambarkan bagaimana situasi ketika para konsil-konsil PBB ketika melakukan diplomasi untuk berbagai isu-isu global gitu ya. Jadi vibes-nya pada saat itu apa sih, Wit? Bersama dengan ratusan orang dari berbagai negara, berbagai suku, bangsa dan juga negara. Karena kadang kan ya, meskipun bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional, ada orang-orang yang pakai bahasa Inggris itu kadang kita juga nggak ngerti. Entah itu kecepatan atau mereka punya aksen mereka sendiri. Gimana? Kemudian menanggap, kemudian untuk apa ya istilahnya, menghilangkan rasa nervousnya ketika pas ngomong, terus cara kita kemudian tetap fokus mendengarkan para konsil-konsil itu berbicara di depan. Jadi untuk pas waktu kita mulai diplomasi nih, itu kita terbagi menjadi beberapa tempat, ada di beberapa ruang yang sesuai sama konsilnya tadi itu. Jadi kalau misalnya WTO, terus UNDP ya. Jadi kalau nggak langsung ditaruh di satu ruangan gitu. Jadi pada saat itu apa aja, Sorry? Yang waktu itu WTO. Ada WTO, World Trade Organization. Ada WTO, WHO, UNDP, terus habis itu UNSC, ICG, sama satu lagi UNHCR. Jadi itu isu-isu global yang kemudian diangkat pada saat itu ya. Jadi Wida, kita tahu bahwa Aimun itu mungkin adalah simulasi sidang PBB. Kita tanya dong, apa sebenarnya manfaat itu untuk masyarakat? Jadi bener banget nih manfaatnya kan. Karena kalau misalnya kita ikut sesuatu, pasti yang kita harapkan itu adalah manfaat setelah mengikuti ajang yang kita ikuti tadi itu. Kalau dari Wida sendiri,
untuk poin besar mengikuti imun ini. Jadi di sini tuh kita akan diajak untuk bisa belajar memahami isu global yang ada di dunia, yang mana nantinya itu akan menambah wawasan baru kita tentang kondisi global secara internasional, dan juga nanti akan menambah relasi kita dengan para rekan-rekan yang dari luar negeri tadi, dan juga tentunya ini akan menjadi ajang kita untuk meningkatkan soft skill, baik itu leadership, critical thinking, dan lain sebagainya. Aduh ya ampun, Wida kamu lancar banget ngomong. aku jadi nervous deket kamu, Wid. Ya, Kerabat Realita, Wida ini dulu alumni SMA Negeri 2 Pamekasan ya, dan kita satu alma mater. Ya, tapi kita beda nasib doang. Enggak sama. Ya, Wida, kita masih akan bahas lebih dalam lagi tentang berbagai hal yang kita show off kan hari ini. Ada plakat, ada selempang, ada sertifikat, ada ID card, dan ada juga papan Jerman gitu ya. Kita akan bahas itu semuanya. Jadi banyak sekali tahapannya, tapi nggak boleh menyerah juga ya, karena itu juga jadi sistem pembelajaran juga, bahwa untuk menuju taraf internasional itu luar biasa perjuangannya. Kita harus bikin semacam motivation letter, dan tahapan wawancaranya juga pasti ribetnya minta ampun. Tapi itu artinya bahwa anak-anak Pamekasan itu, Wida, bisa juga tembus forum internasional. Bener gak? Bener banget. Nah, kita berangkat dari kota kecil di Pulau Madura, dan kita membawa berbagai mimpi ke forum internasional. Jadi Wida ini kan juga mahasiswi vokasi IPB. Ya. Wida, buat dapet kuliah di zaman sekarang tuh susah, mau masuk aja tuh susah. Dan ini masuk IPB, Institut Pertanian Bogor. Dan kita tahu jurusannya nih, for your information Kerabat Realita, adalah akuntansi. Ya, Wida, bagiin tips dong buat adik-adik kita yang mungkin sekarang lagi mau menghadapi SBMPTN atau S6PTN. Siapa tahu nih ada yang pengen masuk IPB seperti Wida. Oke, Ayu. Jadi sebelumnya mau bilang juga kalau misalnya Wida ini di sekolah vokasi itu D3. Jadi D3-nya kan? Yang ada di IPB seperti itu. Nah, untuk bisa lolos di D3 SP IPB ini jalurnya itu beda lagi sama yang sarjana. Beda sama SNMPTN dan SBM kan ya? Nah, kalau misalnya D3 itu namanya USMI. USMI itu ujian saringan masuk IPB. Nah, terus kalau misalnya yang S1 otomatis kan ada yang 2-3 tahap ya, SNMPTN, SBM sama jalur mandiri tadi. Nah, untuk stepnya Wida biar bisa lolos di USMI IPB ini, jadi sebelumnya itu dapat selebaran dari guru BK. Kalau misalnya ini nih dari IPB ada buat kayak undangan gitu ya. Undangan. Kalau misalnya mau masuk ke IPB, terus pas baru itu IPB itu di mana gitu ya kan. Terus itu kayak kesannya jauh aja gitu. Oh, kayaknya di Bogor gitu. Iya, ini dari Bogor gitu kan. Terus itu sempat bilang izin juga ke ayah sama orang tua. Terus tuh sama orang tua tuh juga bilang kalau misalnya deket ngapain jauh-jauh gitu ya kan. Ya bener banget ya kok, bener juga gitu. Terus habis itu sama ayah juga waktu itu belum diizinin juga karena jauh. Karena emang bener ya kan, Jawa Timur ke Jawa Barat tuh kayak dari, kalau misalnya Wida naik kereta nih ya, itu dari ujung ke ujung, dari stasiun Surabaya itu sampai ke Bogor itu stasiun terakhir gitu. Jadi kayak bener banget tuh dari ujung ke ujung gitu tuh. Itu bisa berapa jam sih sebenarnya dari Pamekasan ke Bogor? Totalnya sekitar 22 jam. 22 jam. Jadi hampir duduknya itu semalam. Ya sehari semalam itu sampai panas semua ya kan. Tapi gak apa-apa, orang cari ilmu itu kan memang perjuangannya memang seperti itu, Wida. Dan tiap orang punya cara mereka untuk sukses masing-masing gitu ya. Jadi untuk Wida yang harus survive di kota Bogor, jadi anak kos, ya, anak kos di kota orang. Kita tahu Bogor itu juga sudah daerah-daerah dekat dengan Jakarta juga, Jabodetabek. Kita tahu bahwa di sana pasti beda sekali atmosfernya dengan di Pamekasan. Gimana cara survive di sana sebagai seorang mahasiswi? Oke, jadi pas Wida pertama, jadi kan sebelumnya
dari orang tua gak diizinin nih. Habis itu Wida coba sempet jelasin kalau misalnya dari IPB ini tuh range-nya segini gini. Terus habis itu dari mereka paham kalau misalnya ini udah yang terbaik gak apa-apa gitu, lanjutin aja gitu kan. Jadi dari Wida juga sempet ikut nih kayak senam PTN, SBM. Nah tapi pas ikut itu gak lulus gitu. Udah jalannya kali ya. Nah jadi pas pengumuman senam PTN, sebelum pengumuman senam PTN itu udah lulus di IPB gitu. Jadi pas tahu senam PTN udah agak lolos, kayak udah punya cadangan yang di IPB tadi itu. Soalnya emang waktu itu IPB jadi cadangan gitu ya. Soalnya waktu itu pengen daftar kedinasan waktu itu. Iya benar-benar. Dan kita tahu perjuangannya sulitnya seperti apa ya Wida. Ya, memang waktu itu nggak tahu juga gitu ya kan kok bisa sampai ke IPB gitu, terus tiba-tiba kalau udah jalannya kuliah di sana gitu, terus pas bisa survive di IPB ini dari Wida emang nggak punya keluarga atau siapa dari di sana. Terus dari kita yang ada di Madura, Pamekasan ini yang lolos di sana itu cuma 1. Jadi waktu itu seangkatan yang dari Pamekasan itu Wida. Habis itu dari Sampang itu nggak ada. Bangkalan itu ada 6 banyak ya. Bangkalan lumayan banyak. Terus Sumeneb ini sekitar 4 juga gitu. Jadi nah di situ kita berangkat nih bareng-bareng dari yang di Bangkalan ini, kumpul di stasiun Surabaya itu. Terus bisa nyampe di sana yang temen dari Bangkalan ini punya cutting yang udah lolos di sana gitu. Jadi pas kita di sana itu dicariin tempat kos dan lain sebagainya. Jadi kayak memang kita yang dari Madura ini bareng-bareng gitu, sama-sama nyari tempat kos sama-sama. Habis itu sama cutting juga dicariin tempat kos juga, karena ya itu gak ada keluarga juga. Gak ada sanak saudara juga di sana. Wid, pernah gak sih ketika masuk IPB dapat stigma bahwa wah pinter nih? Kadang terbebani ya dengan stigma itu, bahwa ketika masuk kampus favorit jauh juga dapat stigma. Jadi ketika pulang harus bawa sesuatu gitu. Pernah gak ada stigma seperti itu? Ada. Gimana? Nah pas kan kesannya kayak waktu itu juga IPB sempet jadi kampus nomor 1 terbaik di Indonesia gitu ya kan. Nah pas itu juga kayak kesannya orang-orang udah mulai kayak gimana gitu ya kan. Kalau misalnya di IPB ini harus orang-orang pinter dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya di sana itu kita sama aja sih, sama kayak mahasiswa lainnya. Mungkin yang jadi parameternya itu pas tahapan seleksinya itu gitu. Jadi kalaupun misalnya dibilang semuanya pinter, kayaknya sama aja sih kalau menurut Wida sama mahasiswa itu. Iya, sebenarnya apa sih yang ngebedain gitu ya tahap secara pendidikan di sana yang dengan kampus-kampus di Madura khususnya? Kenapa kemudian IPB bisa dapat predikat sebagai kampus terbaik di Indonesia nomor 1? Kalau nggak salah IPB juga masuk berapa besar kampus terbaik sedunia juga, bener kan? Yeah. Nah apa kemudian parameter yang membedakan secara signifikan dengan kita yang mungkin di Indonesia secara umum atau di Pulau Madura sendiri, Wida? Oke, jadi kalau misal yang sempat Wida rasain gitu, yang di IPB ini mulai pas semester 1 Wida dari sana itu kan akuntansi ya, jurusannya akuntansi. Terus Wida basicnya di sekolah SMA itu IPA. Agak-agak nyambung ya? Agak nyambung banget, gak ada, beda banget. Dan itu kayak jadi tantangan baru gitu, akuntansi ini apa gitu ya kan. Terus pas awal tahu debit kredit itu apa juga, pas itu pertama banget di IPB gitu. Dan mereka dari guru sana, dosen sana itu ngejelasinnya pakai bahasa Inggris pas semester 1 ya kan. Terus ya ampun ini gimana belajarnya ya kan waktu itu. Terus tapi gak semua dosen pakai bahasa Inggris. Tapi banyak buku panduan bahasa Inggris nggak sih? Buku panduan itu tebelnya segini, itu bahasa Inggris semua gitu. Terus jadi kalau misal belajar ya itu kan harus mulainya tuh bingung mau translate dulu atau belajar memahami dulu. Jadi seorang Wida pun suka kebingungan juga ya. Jadi bukan cuma masalah tentang harus gimana cara bertahan hidup di sana, tapi juga nge-translate buku setebel kamus itu. Bener banget. Jadi emang bukunya tuh terus tebel-tebel ya kan. Terus dari dosennya penyampaiannya ada yang bahasa Inggris ada enggak. Terus dari mereka itu ada pembagian soft skill per mahasiswanya gitu. Jadi kayak ada wadah buat setiap mahasiswa itu untuk ngembangin hal-hal yang dia suka gitu Kak. Student center namanya. Jadi kayak di situ tuh ada upaya kayak pembinaan kalau misalnya karya tulis dan lain sebagainya itu. Terus
lebih ke upaya pengembangan kualifikasi diri sih kalau misal di PB itu. Jadi kayak nanti yang Wida ini kalau misalnya lulus juga, kalau misalnya ada piagam nanti juga bakal dapet yang namanya pendamping ijazah gitu. Jadi pendamping ijazah itu kayak poin-poin kita selama ada di PB itu gak hanya transkrip nilai IPK aja. Jadi kayak misalnya dapat sertifikat yang di internasional itu bakal punya nilainya lebih gede dari standar nilai yang nasional. Nah jadi kalau misalnya poin-poin itu dikumpulkan, otomatis kan nilainya mesti gede gitu. Jadi itu jadi pembanding kita kalau misalnya udah lulus nanti buat para perusahaan nanti kalau misalnya kita ini di IPB itu gak hanya akademik aja yang diunggulkan, tapi soft skillnya juga ada. Oke, Wida, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke IG kami di LPPL Radio Realita. Wida bisa jawab ya. Apa sih makna ada tulisan Jerman nih di sini? Jadi untuk kerabat Realita yang mungkin bergabung atau menyimak via on air di sini, kerabat Realita kita bisa gambarkan ada semacam apa ya? Papan nama dan di situ ada tulisan Germany. Jadi silakan dijelasin nih Wida. Oke, jadi papan nama Germany ini itu merupakan alat buat kita memberikan petanda ke para chair kalau misalnya kita tuh mau memberikan ide ataupun masukan terkait mosi yang diberikan. Jadi ini itu merupakan kalau misalnya kita kayak angkat tangan, tapi kalau misalnya di delegasi itu kita harus mengangkat nama negaranya kita. Jadi pas nanti dipanggil itu nama negaranya yang disebutkan. Oke, your time for delegate Germany seperti itu. Oke. Ya, terjawab ya pertanyaannya. Wida, tadi aku sempat sedikit nanya deh, gimana Wida ini kan aktif dalam berbagai bidang, ikut-ikutan begini tuh kan ngabisin banyak banget waktu kan Wid. Gak mungkin kita persiapan cuma sehari 2 hari dan dengan persiapan yang biasa-biasa aja tuh gak mungkin. Apalagi kalau sampai ada pembuatan paper, motivation letter dan berbagai hal-hal yang berhubungan dengan dunia akademisi itu kan gak bisa sehari 2 hari referensinya dan segala macam. Wid masih punya waktu main gak? Tidur cukup gak sih tiap harinya? Waktu main pasti punya. Tidur mungkin yang lebih berkurang gitu ya kan. Jadi kalau misalnya kita tuh sebenarnya yang penting kalau serius-serius, santai-santai gitu. Jadi kalau misalnya jangan terlalu serius, jangan terlalu santai juga gitu. Jadi kalau pas misalnya waktunya udah buat main nih, otomatis janganlah kita kayak megang HP atau lain sebagainya. Jadi kayak kalau misalnya waktu main sama teman kayak nonton bioskop itu Wida juga seneng banget. Jadi pas di momen itu kita bisa mulai have fun bareng sama teman-teman, terus habis itu bisa ketawa-ketawa, kayak kesannya itu merupakan momen buat kita refreshing otak gitu ya kan. Jangan sampai kemudian kehilangan masa muda gitu ya. Terus tiba-tiba terus stres gitu ya kan. Jangan terlalu stres juga. Jadi kalau misalnya pas momennya udah serius nih, kita udah mulai belajar ataupun lain fokus sama lomba-lomba itu kalau bisa diusahain yang semaksimal kita bisa. Oke. Jadi gimana sih kemudian harus memanage antara waktu buat belajar, waktu buat diri sendiri untuk me time dan juga quality time baik bareng keluarga ataupun bareng teman-teman? Tentu yang paling utama itu keluarga ya kan, karena keluarga ini merupakan salah satu support system kita. Support system di ring satu. Apapun kondisi kita, keluarga ini merupakan orang pertama yang bakal ngebantu kita di posisi kita apapun. Jadi seenggaknya waktu buat keluarga itu jangan sampai kita kuras untuk hanya urusan akademik kayak gini. Karena memang benar kalau misalnya kita udah mulai bikin esai dan lain sebagainya, itu tuh akan menguras waktunya bisa lebih dari 1 jam dan lain sebagainya. Terus buat bisa ngebagi waktu antara keluarga, akademik sama lomba-lomba, hal poinnya itu kita harus bisa memberikan prioritas kita sendiri gitu. Kalau misalnya hal itu kurang mendesak, itu bisa dipending. Dan kalau misalnya hal ini masih bisa ada waktu luang, itu bisa kita longgarin buat bisa melakukan hal yang lainnya. Lebih diutamakan dalam hal prioritas. Wid, punya hobi lain nggak selain belajar? Hobi? Wid, aku kenal kamu tuh dari dulu fase belajarnya tuh memang agak lebih daripada yang lain. Karena ketika kita dulu pas SMA gitu ya, yang lain mungkin ngisi waktu dengan main Uno, main Uno, ada juga yang mungkin ke kantin. Nah, aku tuh selalu ngelihat kamu selalu bersama dengan buku, bersama dengan soal-soal fisika juga gitu kan. Nah,
hobimu selain belajar tuh apa sih, Wid? Hobi selain belajar, dengerin musik sama baca novel. Tapi kadang novel itu sempet gak terbaca jadi sampai numpuk gitu. Wida tuh suka beli novel karena judulnya gitu. Jadi suka novel tuh karena judul, sampai novelnya itu kadang gak terbaca gitu. Jadi suka ngoleksi sih. Suka koleksi tapi gak terlalu suka ngabisinnya. Ya, Wida milenial. Kita ini sebenarnya angkatan milenial kan ya. Benar. Kelahiran 90 2000-an, aktif berorganisasi, punya berbagai kesibukan yang luar biasa. Ngerasa nggak sih, Wid, kalau kadang waktu muda kita tuh cepet banget berlalu? Ngerasa banget. Dan udah sejauh ini Wida pernah gak sih ngerasain yang namanya fase down dalam hidup? Entah dalam apapun itu ya. Utamanya kalau kita sekarang lagi ngebahas prestasi akademis lah. Fase down tuh saat gimana dan gimana kemudian untuk up lagi gitu. Oke. Fase down itu pasti ada ya kan. Waktu Wida di kampus itu kan Wida di kampus ini ikut 2 organisasi nih. Yang pertama itu sebagai ketua umum medical team sama sekretaris BEM departemen. Dan fase downnya itu pas HP ini kayak gimana ya, banyak banget notif, dan dari situ kayak kalau misalnya ada yang kurang ke handle, dari Wida tuh kalau bisa dibilang kayak perfeksionis gitu, tapi maksudnya pengen totalitas dari dalam setiap berbagai tanggung hal. jawab yang dikasih gitu. Nah dari itu downnya itu saat kita kurang maksimal gitu. Nah pernah ada di fase itu juga, jadi karena bingung mau mulai yang mana, dan dari buat bisa up lagi dari down itu mau inget-inget lagi aja kalau misalnya apa yang kita pilih pas awal itu harus kita selesaikan sampai akhir gitu. Luar biasa. Dan jadi itu hidup tuh harus punya garis kerasnya. Kita tuh kadang kita harus sedikit keras terhadap beberapa hal, utamanya untuk apa yang ingin kita capai gitu ya, Wid. Dan sikap perfeksionis dalam beberapa hal itu memang perlu loh, Wid. Perlu. Bener banget. Tapi kadang nggak perlu juga. Jadi harus pandai menempatkan diri aja sih sebenarnya. Kalau perfeksionis dalam segi prestasi oke kali ya. Harus memang. Ya, harus. Oke, Wida, ikutan BEM. Iya, ikut Badan BEM. Eksekutif Mahasiswa. Ikutan juga jadi seorang relawan, ketua medical team di IPB. Sekolah Vokasi Sekolah IPB. Vokasi. Jadi gimana kemudian Wida memanage itu semua, prestasi akademiknya, untuk menjadi seorang relawan juga, dan juga seorang aktivis, orang yang bergerak di bidang pergerakan-pergerakan seperti itu. Ya. Jadi buat memanage itu antara organisasi dan akademik, pasti di antara keduanya ini akan ada momen saat keduanya sama-sama penting gitu ya kan. Ada posisi kayak tugas harus dikumpulkan malam itu juga, sama ada posisi saat Wida harus hadir rapat BEM gitu. Nah kalau udah kayak gitu, hal yang Wida pilih yang pastinya tetap akademik. Jadi kesannya Wida di IPB itu tujuannya buat belajar gitu ya kan. Jadi hal yang lebih kita utamakan antara kalau misalnya disuruh milih akademik sama organisasi, Wida tuh lebih milih yang akademik tadi. Jadi kalau misalnya terkait pembagian waktu, lebih mendahulukan yang akademik dulu gitu. Nah kalau bukan berarti yang organisasi harus diterbengkalaikan gitu kan. Jadi harus ada momen juga untuk bisa menyelesaikan yang belum terselesaikan tadi. Oke. Jadi udah lengkap ya untuk kerabat kita yang mungkin pengen tahu gimana sih cara pembagian waktunya antara jadi aktivis, jadi relawan juga, jadi seorang akademisi juga. Jadi semua peran-peran itu sebenarnya bukan nggak bisa dilakukan secara bersamaan, tapi kadang ada di beberapa momen kita harus mengutamakan salah satunya. Tinggal mana skala prioritas kita yang paling utama gitu ya, Wid. Bener banget. Wida tuh sebenarnya juga punya rasa males nggak sih? Dan gimana caranya kemudian Wida keluar dari zona itu? Oke. Kalau misal ditanya punya rasa malas, pasti punya rasa malas. Dan Wida kalau misalnya udah malas nih, itu gak bakal tuh ngelakuin sesuatu yang memang penting harus dilakuin. Kayak misalnya di situ waktunya belajar misalnya kan, terus Wida udah gamut. Nah kalau misalnya udah gamut itu udah gak bakal belajar. Jadi kayak misalnya kalau udah malas itu
kesannya nih ya, kayak udah gak bisa ngelakuin hal yang harus dilakuin gitu tuh. Jadi untuk bisa ngatasi rasa males itu dari Wida sendiri nih, lebih ke kayak ngedengerin musik dulu, kayak ngebuat diri santai aja dulu gitu ya kan. Terus cari mood booster. Bener banget, buat cari mood booster. Terus kalau misalnya kalian tahu, Wida itu suka ngunyah es batu. Oke. Iya, jadi ngunyah es batu itu suka banget gitu. Kalau misalnya nih nggak nemu ide, terus Wida langsung tuh ke kulkas ngunyah es batu. Jadi es batu itu udah kayak permen karet, dan yang ngisiin ke kotak-kotakannya itu yang nuang air itu Wida. Jadi kalau kayaknya memang es batu di kulkas itu emang buat Wida deh gitu. Mood booster sekali ya. Jadi agak aneh, apa emang orang pinter agak beda-beda gitu ya? Jadi aneh banget soalnya. Iya, terus sampai adek juga itu kadang heran gitu. Kadang nih ya kalau misalnya Wida udah kayak gak mood gitu, dari adek itu malah bawain semangkok es batu gitu buat dimakan kan ada aja gitu. Agak murah gitu ya mood boosternya. Es batu doang. Oke. Wida, kita lihat nih di sini kalau kita kerabat Ralita yang mungkin mendengarkan kita di 89,1 Ralita FM, ayo dia sedikit kasih gambaran. Di sini banyak banget sertifikat nih kerabat Ralita. Ada best presentation, ada juara 3 esai dan debate competition, ada juga esai lagi, esai dan banyak sekali esai dalam sertifikat ini. Dan Wida juga pernah dapat kesempatan untuk jadi pembicara juga. Ada juga plakatnya di sini. Wid, sebenarnya ya, cara menulis esai yang baik tuh seperti apa sih? Ini kan salah satu hal penting yang kemudian akademisi itu harus miliki kemampuannya menulis esai gitu. Jadi kriteria esai yang baik tuh seperti apa, dan gimana kemudian kita harus membuat esai yang baik tuh kiat-kiatnya seperti apa? Oke, jadi sebelumnya Wida mau sedikit bahas terkait pengertian esai terlebih dahulu gitu ya kan. Jadi esai ini merupakan salah satu karya ilmiah yang lebih berfokus pada subjektif argumentatif gitu. Jadi dari esai ini lebih memfokuskan kepada pendapat penulis terkait topik yang dibahas gitu. Nah, untuk aturannya sendiri buat membuat esai, dari Wida dulu juga sama masih bingung-bingung juga, masih belum tahu terkait alurnya itu ada apa aja. Dari pernah ikut esai tapi gak menang dan lain sebagainya, itu juga pernah sempat Wida lalui juga. Dan dari situ bener banget, gagal itu merupakan pembelajaran yang penting banget buat diri kita selanjutnya. Dari gagal kita bisa tahu tahap-tahap apa aja sih yang bisa dilakuin buat bisa membuat esai yang baik gitu ya kan. Jadi buat esai ini terdiri dari 3 struktur, ada pendahuluan, isi, sama penutup. Nah, kalau misalnya kita diikut sertakan dalam lomba, yang lebih menjadi nilai poin penting, nilai poin plus itu ada di judul, karena katanya dari yang pernah Wida sempat lihat di hasil pembahasan terkait esai itu tuh untuk menilai jenis esai yang diikut sertakan lomba itu dari pihak penilai ataupun juri itu ngelihat judul dulu gitu. Jadi memang harus dikuatkan banget di judul. Jadi karena memang dari para juri itu menilainya hanya dalam hitungan detik nih. Jadi hanya sekitar 3-4 detik. Kalau misalnya judulnya udah gak tertarik, isinya gak bakal dibaca gitu. Tapi jadi memang harus di judul kita harus kuatkan topik yang akan kita bahas. Terus di pendahuluan itu lebih ke poin-poin penting dari kalimat utama yang akan kita bikin. Terus diisi, nah diisi ini kita boleh cantumin juga referensi atau pendapat dari orang lain, tapi itu hanya sebagai referensi dari pendapat kita. Jadi lebih ke mengutamakan argumen yang kita buat seperti itu. Terus kalau yang isi kesimpulannya ini kita ngasih solusi atau terobosan terkait topik yang dikasih. Oke. Jadi kerabat Ralita jangan ragu lagi nih untuk mencoba bikin esai, utamanya karena memang akademisi itu banyak banget berhubungan dengan karya-karya ilmiah, esai juga. Jadi kita bisa mendapatkan pembelajaran hari ini dari Wida bahwa struktur esai itu ada 3, pendahuluan, ada isi dan juga penutup yang terakhir. Jadi poin pentingnya adalah kita harus menguatkan di judul karena sistem penilaian itu kalau dilombakan judul itu menjadi center of interest ya. Bener banget, center of interest. Oke. Wida, kita udah bahas esai, cara bikin esainya gimana. Di sini juga ada Selempang Putri Batik 2017.
Ya benar. Gimana ceritanya? Kok semua prestasi kamu borong sih, Wid? Waktu itu pengen nyoba hal baru gitu. Oke. Buat yang Putri Batik. Putri Batik. Putri Batik ini waktu Wida ikutin pas SMA kelas 3 tahun 2017. Jadi udah hampir mau lulus gitu. Kita juga jadi tim sorak-sorai pada saat itu. Ya. Jadi untuk pas seleksinya itu dari mereka ya kan, datang ke kelas-kelas. Iya. Datang ke kelas-kelas terus kayak yang terpilih disuruh ke aula gitu ya kan. Nah di aula itu dikasih arahan kalau misalnya Putri Batik ini nanti tujuannya ada apa aja dan kegiatannya ada apa aja, dan juga terkait alur pendaftaran buat ikut Putri Batik. Nah waktu itu Wida kalau Putri Batik ini kayak kesannya kan harus pakai high heel dan lain sebagainya. Nah Wida tuh gak terlalu suka gitu, maksudnya pakai high heel dan lain-lain. Jadi pas kepilih di aula kayak udahlah gak mau ikut gitu ya kan. Nah habis itu dari guru BK waktu itu datang ke Wida, gak apa-apa Wida coba aja gitu. Terus kan namanya Putri Batik gitu ya kan. Kesannya kalau Putri dari makna batiknya sendiri lebih ke poin warisan Nusantara juga gitu. Jadi dari Wida juga pengen mendalami lebih terkait makna batik itu seperti apa. Jadinya daftar yang Putri Batik ini gitu. Wida, pertanyaan terakhir dari aku, pernah homesick gak sih? Dan gimana cara mengatasinya? Oke, ya pernah homesick, pernah, pasti banget. Pasti homesick itu dialami oleh semua mahasiswa ya kan. Apalagi kalau misalnya mahasiswa rantau, kalau gak homesick kayaknya aneh aja gitu ya kan. Karena homesick ini lebih ke rasa jauh dari keluarga, kangen dan lain sebagainya juga gitu. Ya untuk homesicknya itu lebih ke pas semester 1 ya kan. Nah semester 1 kan semester awal banget, terus harus meninggalkan kampung halaman, keluarga, terus di sana harus ketemu sama orang-orang baru dan lain sebagainya, dan kayak nuansa-nuansa baru juga. Untuk bisa ngatasi homesick itu sendiri, yang penting itu adalah komunikasi ya kan. Kita harus saling jalin komunikasi sama keluarga di rumah, karena sekarang juga udah mulai canggih ya, jadi kita bisa VC sama orang tua dan lain sebagainya. Jadi untuk homesick itu sendiri sebenarnya bisa diatasi asalkan dari kita punya waktu luang untuk bisa terus ngabarin kabar kita gitu. Terakhir Wida, motivasi ataupun pesan untuk kita semua gitu ya. Siapa tahu nih yang ada yang pengen jadi kayak Wida gitu. Dan siapa tahu nih adik-adik sekarang lagi prepare untuk masuk ke univ-univ yang mereka inginkan. Wida bisa kasih tips-tipsnya nih. Silakan Wida. Oke. Jadi salah satu motivasi Wida untuk bisa ada sampai saat ini tuh tentunya berkat adanya doa dan juga dukungan dari orang-orang terdekat ya kan. Untuk teman-teman, untuk adik-adik semua yang sekarang lagi berjuang untuk bisa melanjutkan ke program studi perguruan tinggi, buat kalian jangan takut memulai sesuatu hal, karena sejatinya saat kita telah berani memulai suatu hal tersebut, kita akan mendapatkan banyak banget pengalaman-pengalaman baru yang justru itu akan menjadi guru penting buat diri kita selanjutnya. Mulai raihlah mimpi kalian, wujudkan itu semua dan buktikan kalau kalian bisa, karena sejatinya kita itu bisa karena terbiasa. Aduh, super sekali. Terima kasih Wida untuk motivasinya, pesannya juga. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pembelajaran dari bagaimana proses Wida sampai sekarang. Mungkin kita belum bisa mendefinisikan kata sukses, karena sukses itu kan sebenarnya beda-beda tiap orang. Tapi setidaknya yang kita pelajari adalah proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil. Apa yang kemudian Wida dapatkan, sertifikat segepok ini, berbagai selempang ini, ID card ini, papan nama ini, plakat ini, semuanya itu dilalui dengan berbagai proses. Tidak 1 hari 2 hari, tidak 1 bulan 2 bulan, tapi banyak air mata di sana, banyak perjuangan di sana, meninggalkan keluarga di sini dan survive di kota orang. Dan itulah kebersamaan kita dalam program inspirasi kita hari ini bersama Awida Suci Indah Mala Putri, dengan tema mewujudkan asa menuju Forum Internasional PBB. Terima kasih untuk kerabat Ralita yang juga selain stay tune bersama kami di On Air 89,1 Ralita FM, juga stay tune bersama kami dari jam 7 malam tadi di IG kami LPPL Radio Ralita. Akhirnya Ayuda Clarissa pamit.
Wida juga mau pamit. Selamat malam dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Oh enggak ya, kalau malam selamat beristirahat. Iya, sama jangan lupa subscribe. Oke. Silakan. Buat teman-teman semua jangan lupa nih subscribe akun YouTube dari Ralita FM, karena nantinya jadi kalian bakal dapat banyak informasi-informasi menarik seputar ilmu-ilmu baru yang ada di Pamekasan dan juga isu-isu menarik lainnya. Oke, udah dapat promosian gratis dari Wida. Oke, terima kasih Wida sekali lagi, sehat-sehat terus dan semoga kita bisa juga buat Ayu. Iya, amin. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan dan berbagai tema-tema lainnya. Akhirnya kita pamit. 89,1 Ralita FM, Ragam Hiburan dan Informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.